Pernah nggak sih kalian berhenti sejenak, terus sadar kalau dunia di sekitar kita ini kok makin lama makin mirip film fiksi ilmiah ya? Hari ini, kita bakal lihat bukti-bukti kalau masa depan yang dulu cuma ada di bayangan kita, sekarang itu beneran udah ada di sini. Yuk, kita mulai. Coba deh bayangin, mobil bisa nyetir sendiri di jalanan, atau asisten virtual yang bisa bikinin kamu puisi. Pernah nggak lihat yang kayak gitu terus mikir, hah, ini beneran kejadian? Nah, rasa takjub itulah yang bakal kita bahas, karena batas antara fiksi dan kenyataan sekarang tuh makin tipis. Soalnya gini, hal-hal yang dulu cuma sebatas imajinasi, sekarang itu udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita udah nggak lagi nungguin masa depan, kita udah hidup di dalamnya, guys. Dan di pusat semua perubahan gila ini, ada satu kekuatan besar, semacam otak digital baru yang nggak pernah berhenti belajar dan berpikir. Kalian pasti udah bisa nebak kan? Yap, kita lagi ngomongin soal kecerdasan buatan atau AI. Simpelnya gini, AI itu kemampuan mesin buat niru bahkan kadang-kadang ngalahin kecerdasan manusia. Mulai dari belajar, mikir logis, sampai ya berkreasi. Ini bukan cuma soal otomatisasi biasa loh, ini tentang sistem yang bisa beradaptasi dan bikin keputusan sendiri. Dan dampaknya, wah, udah kerasa banget. AI sekarang udah jadi partner kreatif kita. Dia bisa bikin lagu, ngelukis gambar-gambar keren kayak yang kita lihat ini, bahkan ngebantu dokter nganalisis data medis yang rumit banget. Ini bukan lagi fiksi, ini alat yang kita pakai tiap hari. Contohnya ya ChatGPT, Gemini, Midjourney, pasti udah pada familiar kan? Tapi, jangan kira kekuatan AI itu cuma ada di dunia digital aja. Justru dia jadi pondasi yang lagi ngubah cara kita gerak, berinteraksi, dan hidup di dunia nyata. Yuk kita lihat gimana teknologi ini mulai ngebentuk ulang realitas kita. Oke, kita mulai dari jalan raya. Udah 100 tahun lebih, mobil itu selalu butuh sopir. Sekarang, konsep mobil yang bisa jalan sendiri, mobil otonom, itu udah pindah dari halaman novel fiksi ilmiah ke jalanan kota kita. Beneran loh. Jadi, gimana caranya? Mobil-mobil dari perusahaan kayak Tesla dan Waymo ini pakai banyak banget sensor, radar, dan pastinya AI sebagai otaknya. Mereka bisa melihat dan memprediksi apa yang ada di sekitarnya. Ini bukan cuma soal biar kita nyetirnya santai ya. Ini tuh langkah revolusioner buat masa depan, di mana kecelakaan lalu lintas bisa jauh berkurang. Oke, dari jalanan, sekarang kita masuk ke dalam rumah. Kalau AI bisa nyetir mobil, gimana kalau dia juga bisa jadi teman kita? Nah, ide soal robot yang bukan cuma jadi alat, tapi juga jadi teman ngobrol, sekarang udah jadi kenyataan. Lihat aja robot kayak Sophia atau Asimo. Mereka tuh bisa ngobrol, nunjukin ekspresi, bahkan belajar dari kita. Keren banget kan? Dan ini bukan cuma buat hiburan loh. Mereka punya tujuan penting, jadi asisten pribadi dan sahabat, terutama buat para lansia yang jumlahnya terus bertambah. Oke. Kita udah lihat AI ngubah cara kita gerak dan berinteraksi sama mesin. Sekarang, teknologi siap ngubah cara kita melihat dunia itu sendiri. Selamat datang di dunia augmented reality atau AR, yang seolah-olah melapisi dunia digital di atas dunia nyata kita. Pakai alat kayak Apple Vision Pro, dunia di depan mata kalian itu jadi kayak kanvas interaktif. Informasi digital, misalnya petunjuk arah atau review restoran, langsung muncul dan nyatu sama lingkungan sekitar. Kita jadi nggak cuma ngelihat layar lagi, tapi kita hidup di dalam informasi itu. Nah, konektivitas ini nggak berhenti di perangkat yang kita pakai aja loh. Gimana kalau setiap benda di sekitar kita, lampu, kulkas, jam tangan, semuanya bisa saling ngobrol? Itulah ide di balik Internet of Things atau IoT yang menciptakan jaringan benda-benda pintar di sekitar kita. Contoh paling gampangnya itu smart home, di mana lampu, kamera keamanan, bahkan jam tangan kamu, semuanya nyambung dan bisa diatur dari satu aplikasi. Ini bikin lingkungan kita jadi responsif dan personal banget, semuanya bisa diatur dari ujung jari. Oke, setelah semua benda di dunia nyata bisa nyambung, langkah logis berikutnya apa? Tentu aja, ngebangun dunia yang sama sekali baru, sebuah realitas digital yang kita kenal sebagai Metaverse. Bayangin aja ini internet yang bisa kita masuki, bukan cuma diliatin di layar. Jadi ini semacam ruang virtual 3 dimensi tempat avatar kita bisa ketemuan buat kerja, belajar, atau sekedar nongkrong tanpa ada batasan jarak. Ini visi dari dunia paralel yang 100% digital. Nah, di luar semua kemudahan dan konektivitas tadi, teknologi-teknologi ini juga bawa harapan yang super besar. Mereka punya potensi buat meretas masa depan yang lebih baik, baik buat kesehatan kita maupun buat planet bumi ini. Di dunia kesehatan, perkembangannya gila banget.
Kita lagi ngembangin kemampuan buat nyetak organ tubuh baru pakai printer 3D, terus smartwatch kita bisa mantau kesehatan kita tiap detik, dan AI bisa jadi dokter virtual yang bantu diagnosis jadi lebih cepat. Intinya, kita lagi merekayasa ulang kesehatan manusia. Dan bukan cuma soal kesehatan manusia, soal kesehatan planet kita juga. Di sektor energi, ada panel surya yang makin efisien dan baterai generasi baru yang bikin ngecharge super cepat. Teknologi ini bukan cuma soal gadget baru, ini tentang gimana caranya planet kita ini tetap layak huni untuk generasi-generasi selanjutnya. Oke, setelah kita lihat semua kemajuan yang luar biasa ini, muncul satu pertanyaan yang luar biasa juga. Pertanyaannya bukan lagi kapan teknologi ini bakal datang, karena ya seperti yang kita lihat, semuanya udah ada di sini kan? Jadi kalau kita rangkum lagi ya, ada benang merahnya di sini. Mulai dari cara kita kerja sampai cara kita hidup, setiap aspek fundamental dari eksistensi manusia lagi ditulis ulang oleh kode, sensor, dan kecerdasan buatan. Perubahan ini bukan lagi setengah-setengah, tapi menyeluruh dan kayaknya nggak bisa dihindarin. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Pertanyaannya itu bukan lagi jika atau kapan masa depan akan tiba. Ia sudah ada di sini. Pertanyaan yang sebenarnya adalah untuk kita semua. Di tengah semua perubahan ini, bagaimana kita akan beradaptasi? Dan gimana caranya kita bisa mastiin teknologi ini membangun dunia yang lebih baik untuk semua orang? Nah, itu pertanyaan yang harus kita jawab bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak.